Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan sensor keterangan air beranggotakan dengan saya Azamul Farisi NPM 2314071087. Saya Kadesan Yudiani dengan NPM 2314071010. Saya Nesya Salsabila dengan NPM 2314071055. Saya Andrian Saputra dengan NPM 221407194. Selamat menyaksikan. Adapun abstrak, rancangan tugas akhir ini membuat alat sensor kekeruhan air otomatis untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Sistem ini bekerja dengan membaca nilai kekeruhan melalui sensor turbidity dan memberikan pengendalian otomatis berdasarkan nilai batas set point yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengujian kalibrasi sensor kekeruhan, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan min 14,244X plus 576,433 dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,8270. Pada pengujian validasi diperoleh persamaan regresi Y sama dengan min 22,267X plus 654,747 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,9423 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara nilai sampel dengan pembacaan sensor. Hasil pengujian keakuratan alat menunjukkan tingkat akurasi rata-rata sebesar 99,99%, sehingga sensor mampu membaca tingkat kekeruhan dengan baik. Pengujian stabilitas sistem menunjukkan alat mampu mempertahankan pembacaan secara konsisten pada berbagai tingkat kekeruhan. Hasil uji reliabilitas pada beberapa set point menghasilkan hasil rata-rata sebesar 2,84, sedangkan waktu respon alat diperoleh rata-rata sebesar 8,81 detik. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, alat sensor kekeruhan air otomatis memiliki kinerja yang stabil, akurat, dan mampu melakukan proses monitoring serta pengendalian sensor kekeruhan air. Selanjutnya yaitu latar belakang. Adapun yang melatar belakangi proyek kontrol otomatik sensor kekeruhan air yaitu kekeruhan air merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas air. Tingkat kekeruhan yang tinggi dapat disebabkan oleh adanya partikel tersuspensi seperti lumpur, pasir, bahan organik, maupun mikroorganisme yang dapat mengurangi kualitas air dan mengganggu berbagai kegiatan baik dalam sektor pertanian, perikanan, maupun kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mampu memantau tingkat kekeruhan air secara akurat dan cepat. Melalui proyek ini, mahasiswa dapat mengintegrasikan teori kontrol otomatik dengan praktik di lapangan sehingga menghasilkan alat yang bermanfaat untuk memantau kualitas air secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, adapun tujuan dari proyek pembuatan sensor kekeruhan air pada mata kuliah kontrol otomatik, yaitu yang pertama, merancang dan membuat alat sensor kekeruhan air berbasis sistem kontrol otomatik, yang kedua, mengukur dan memantau tingkat kekeruhan air secara otomatis dan real time, yang ketiga, menerapkan konsep sensor dan sistem kontrol yang dipelajari pada mata kuliah kontrol otomatik dalam bentuk alat yang fungsional. Manfaat dari sensor kekeruhan air ini yaitu yang pertama, membantu memantau kualitas air secara otomatis sehingga pengamatan terjadi lebih mudah dan efisien. Yang kedua, menambah pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merancang sistem kontrol otomatik berbasis sensor. Dan yang terakhir, menjadi media pembelajaran dan pengembangan teknologi sederhana yang dapat diterapkan pada pemantauan kualitas air di berbagai bidang. Oke, baik, kita langsung ke komponen yang pertama, yaitu kita menggunakan LCD.
Jadi LCD ini berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan informasi, waktu serta tanggal secara akurat pada sistem pemantauan sensor kekeruhan. Lanjut ke komponen yang kedua yaitu RTC. Jadi RTC ini modul yang menyimpan waktu dan tanggal secara akurat serta berfungsi mencatat waktu pembacaan data pada sistem sensor kekeruhan secara real time. Lanjut komponen yang ketiga yaitu MMC. MMC ini berfungsi untuk menyimpan data hasil pembacaan sensor kekeruhan beserta informasi waktu dan tanggal untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Lanjut yang keempat, kita menggunakan sensor kekeruhan air. Jadi sensor ini digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air dengan mendeteksi jumlah partikel yang tersuspensi di dalamnya, sehingga dapat menentukan kualitas air secara real time. Lanjut yang kelima yaitu ada pompa. Jadi pompa ini berfungsi untuk mengalirkan atau memindahkan air secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan dari sensor kekeruhan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Baik, lanjut yang keenam, kita menggunakan Arduino. Jadi Arduino ini berfungsi sebagai pusat kendali sistem untuk mengolah data dari sensor kekeruhan dan mengontrol komponen lain seperti LCD, RTC, MMC, relay, dan pompa. Lanjut yang ketujuh, kita menggunakan modul relay 2 channel 5V, yaitu komponen yang berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan dua perangkat listrik secara otomatis menggunakan sinyal 5V dari Arduino. Lanjut yang kedelapan yaitu ada adaptor power supply. Jadi perangkat ini berfungsi untuk menyediakan tegangan dan arus listrik yang sesuai agar pompa dapat bekerja dengan stabil dan optimal. Lanjut yang kesembilan, kita menggunakan breadboard. Jadi fungsinya itu sebagai tempat untuk menghubungkan komponen elektronik sementara tanpa penyolderan sehingga memudahkan perakitan dan pengujian rangkaian untuk sensor kekeruhan air. Lanjut yang ke-10, kita juga menggunakan kabel USB, yaitu berfungsi sebagai media untuk menghubungkan Arduino dengan komputer guna mengirim data dan menyuplai daya listrik saat proses pemrograman dan pengujian alat sensor kekeruhan air. Lanjut yang ke-11, kita juga menggunakan selang untuk mengalirkan air ketika pompa dihidupkan. Lanjut yang ke-12, kita juga menggunakan wadah. Jadi fungsinya itu untuk menampung air dan juga menempatkan pompa. Dan yang terakhir, kita menggunakan kabel jumper. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan antar komponen-komponen.
saya akan menjelaskan pembuatan program atau sintak untuk LCD I2C, RTC, MMC, dan sensor yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan software Arduino IDE. Pertama-tama itu kita harus menginclude atau memasukkan library dari setiap komponen yang kita gunakan. Di sini adalah library wire.h itu untuk I2C, selanjutnya RTC lib itu untuk RTC, liquid crystal I2C untuk LCD I2C, SPI.h itu untuk MMC, dan SD.h itu untuk SD card. Selanjutnya kita harus mendefinisikan objek atau jenis dari setiap komponen yang kita gunakan. Di sini untuk jenis RTC yang kami gunakan itu yaitu RTC DS3231. Untuk LCD I2C-nya yaitu LCD I2C 16x2. Kemudian untuk pin sensor di sini kami menggunakan pin analog yaitu A0 pada pin Arduino. Dan untuk pin CS pada MMC kami menghubungkan dengan pin 10 Arduino. Dan di sini adalah nama atau file dari pembacaan sensor dan waktu RTC yang tersimpan dalam SD card dengan nama data file. Selanjutnya di bagian void setup untuk memulai program. Pertama itu di sini kita ada serial begin yaitu untuk memulai serial monitor. Selanjutnya di sini ada LCD init untuk memulai LCD I2C. LCD backlight untuk menghidupkan lampu belakang LCD. Selanjutnya di sini ada program untuk RTC-nya. Jika RTC gagal dijalankan, maka LCD akan memberikan warning dan memunculkan peringatan RTC error. Dan di sini adalah program untuk RTC yang biasanya baru pertama kali digunakan, sebab waktunya terkadang belum cocok dengan waktu nyata atau real time yang sekarang. Selanjutnya di sini ada sintak atau program untuk MMC. Di sini adalah menampilkan jam pada LCD secara real time dengan pengaturan sebagai berikut. Dan jam dan tanggal yang dimunculkan ini akan muncul di LCD selama 3 detik. Baik, berikutnya di bagian void loop atau program yang akan dijalankan secara terus-menerus atau program utamanya. Di sini adalah untuk memulai RTC dan menampilkan waktu secara real time. Dan di sini adalah format atau program sensor yang kami gunakan. Karena di sini kami menggunakan pin analog, dia memiliki nilai mentah dengan rentan dari 0 sampai 1024. Kemudian di sini kami mengkonversi nilai tersebut mirip atau mendekati dengan standar NTU, yaitu dari skala 0 sampai 100. Untuk program awal ini, dari pembacaan sensor yang sudah kami lakukan, untuk air jernih itu memiliki nilai di atas atau di atas 720. Semakin kecil nilainya, maka berarti kondisi air tersebut akan semakin keruh. Baik, di sini selanjutnya hanya setting atau tampilan dari serial monitor yang akan ditampilkan saat pembacaan sensor nanti. Di sini kami menampilkan yaitu tanggal dan waktu saat ini, pembacaan sensor yang sebelum dikonversi, dan di sini setelah dikonversi dalam skala yang mirip dengan NTU, dan statusnya itu apakah air tersebut jernih atau keruh.
Di sini hanya penampilan untuk pembacaan status air dan nilai NTU-nya pada LCD. Selanjutnya adalah program utama untuk MMC-nya yang akan menyimpan data pada SD card. Di MMC nanti itu data yang akan tersimpan berupa tanggal dan waktu saat ini, pembacaan mentah sensor, dan pembacaan yang sudah mendekati nilai NTU. Dan semua program ini akan membaca data setiap 3 detik. Di sini kami melakukan kalibrasi menggunakan media air dan kopi dengan 16 sampel yang memiliki takaran yang berbeda. Jadi untuk sampel yang pertama kita menggunakan air jernih dengan 0 gram kopi. Kemudian sampel berikutnya ditambahkan kopi secara bertahap dengan kelipatan 3 gram, yaitu 3 gram, 6 gram, 9 gram, 12 gram, dan seterusnya hingga total ada 16 sampel. Jadi untuk setiap sampel itu memiliki tingkat kekeruhan yang berbeda-beda untuk proses kalibrasi. Berikut dapat dilihat untuk proses kalibrasi dengan 16 sampel yang telah kami lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan data kalibrasi KO, di mana kami menggunakan 16 sampel. Dan per sampel itu, setiap sampel kami menggunakan campuran, di mana kami menggunakan campuran bubuk kopi. Pada sampel pertama, kami menggunakan air jernih, sehingga campurannya adalah 0 gram. Lalu, pada sampel kedua, campurannya 3 gram. Dan sampel ketiga itu 6 gram. Jadi kami menggunakan kelipatan 3. Sehingga pada sampel ke-16 kami menggunakan 45 gram campuran bubuk kopi. Lalu kami mengambil data sebanyak 3 kali pengulangan. Di mana setiap pengulangan pertama itu kami mengambil setiap 15 menit. Jadi 3 kali total dari 3 kali pengulangan ini adalah 45 menit. Dan untuk rata-rata di sini itu adalah rata-rata dari 3 detik pertama ini, 3 detik pertama setiap pengulangan. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Cara mendapatkannya seperti ini. Sama dengan average. Lalu di drag dari sini sampai sini. Seperti itu. Lalu di drag lagi sampai sini. Dan untuk sampel kedua yaitu 3 gram juga sama. Kami menggunakan 3 kali pengulangan di mana setiap pengulangan itu 15 menit. Dan per data ini kami dapatkan per 3 detik. Seperti ini, 6 gram juga sama. 9 gram, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, dan 45 gram. Lalu, untuk rata-rata di sini itu hasil dari
rata-rata ini semua. Nih, di sini kan rata-ratanya 795,26. Itu didapat dari seperti ini, sama dengan output. Oke. Lalu ini di-drag ke bawah sampai sini. Lalu enter. Dan didapat hasil yang sama. Begitu pula sampel 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu di sini ada standar deviasi. Standar deviasi ini berfungsi untuk menilai konsistensi data. Di sini standar deviasi yang pertama itu 8,30, yang kedua itu 42,44. Cara mendapatkan standar deviasi ini seperti ini. Sama dengan standar deviasi S, lalu ini kita drag sampai sini. Lalu ini kan ada tanda semicolon, itu tergantung laptop kalian. Kalau laptop saya pakai itu, maka dilanjutkan. Lalu itu ada tutup kurung, dilanjut ke sini. Oh, oke. Berarti kayaknya nggak usah. Lanjut aja seperti ini sampai sini. Lalu dilanjut untuk yang kolom ketiga sampai sini. Dan di enter pun hasilnya sama, dia mengambil 2 angka di belakang koma, jadi kita ikutkan seperti ini. Lalu untuk sampel yang kedua dan 3 dan keempat selanjutnya pun sama caranya seperti itu, tinggal di drag aja sebenarnya bisa. Lalu di sini ada grafik linearnya, cara membuatnya seperti ini. Kita ke insert, lalu ke chart, scatter, kita pakai scatter yang with smooth lines and marks. Lanjut, kita klik kanan, kita select data, add, sini kita gunakan misalnya grafik kalibrasi. Sini ada X, X-nya kita menggunakan sampel. Wait. And Y-nya kita menggunakan rata sampel. Di oke. Lalu oke. Jadi lalu kita pencet untuk mendapatkan nilai Y dan R-nya ini, kita pencet nih bulat-bulatannya ini, klik kanan, lalu add thread line, kita pakai yang linear, kita centang yang ini, kita silang dan dapat seperti itu. Lalu untuk mendapatkan ini sama ini, cukup klik ini, tanda plus itu aksis title. Lalu kalau untuk yang 2 ini itu di legend. Seperti itu. Ini kayaknya kecil banget, jadi kita gedekan. Nah, kita tulis di sini sampel. Di sininya rata sampel. Dan nanti nilai Y ini dimasukkan ke dalam sintak untuk mendapatkan hasil validasi seperti itu.
Pada proses validasi, sampel dibuat dengan penambahan bahan secara bertahap setiap 3 gram. Sampel pertama memiliki kekeruhan 1,5 gram, sampel kedua 4,5 gram, sampel ketiga 7,5 gram, sampel keempat 10,5 gram, sampel kelima 13,5 gram, sampel keenam 16,5 gram, sampel ketujuh 19,5 gram, hingga sampel ke-8 mencapai 2,25 gram. Seluruh variasi sampel ini digunakan untuk menguji kinerja sensor kekeruhan dalam mendeteksi perubahan nilai kekeruhan air. Baik, di sini selanjutnya ada data validasi, di mana pada data validasi ini kami mempunyai 8 sampel, menggunakan 8 sampel dengan campuran kopi juga, dan pada sampel pertama kami menggunakan 1,5 gram campuran, sampel kedua itu 4,5 gram, sampel ketiga 7,5 gram, sampel keempat 10,5 gram, sampel kelima 13,5 gram, sampel keenam 16,5 gram, sampel ketujuh 19,5 gram, sampel ke-8 22,5 gram. Angka ini didapatkan dari pada sampel genap kami mencampurkannya dengan air. Jadi pada sampel kedua kan 3 gram. Jadi kami hanya menggunakan setengahnya, yaitu 1,5 gram. Pada sampel keempat itu 9 gram. Kami menggunakan setengahnya, jadinya 4,5 gram. Di sini juga kami menggunakan 3 kali pengulangan. Pada setiap pengulangan pun sama, per 15 menit, di mana data ini didapat per 3 detik dari 15 menit tersebut. Jadi di sini ada 50 data. Begitu juga data kedua dan ketiga. Jadi totalnya 45 menit untuk satu sampel. Dan ini adalah datanya. Ini data 4,5 gram. Ini data 7,5 gram. Ini data 10,5 gram. Ini data 13,5 gram. Ini data 16,5 gram. Ini data 19,5 gram. Ini data 22,5 gram. Lalu di sini ada rata-rata. Rata-rata ini didapatkan dari Faragate D5 sampai F54. Jadi D5 itu dari sini sampai ke F54, berarti itu sampai sini. F54. Caranya sama dengan oke. Dari sini drag sampai 54 sini, lalu semicolon dari sini sampai sini, lalu semicolon lagi dari sini sampai sini, and enter. Sama bukan? Jadi seperti itu caranya. Lalu di sini ada standar deviasi, di mana ini nih mengukur seberapa jauh nilai-nilai hasil pengukuran tersebar dari nilai rata. Jadi kalau standar deviasi yang kecil itu data konsisten dan stabil. Dan kalau standar deviasinya besar, itu data kurang stabil di pengulangan dan pengukuran. Contohnya itu di standar deviasi 3, 4, 5. Ini datanya paling gede, lumayan di 4 dan 5. Pun cara mendapatkan standar deviasi sama seperti ini. ST def kita menggunakan yang S.
dari sini sampai sini, lalu dilanjut untuk kolom pengulangan kedua. Wait, aku lupa untuk semikolonnya tadi. Ini di semikolon terlebih dahulu, lalu ini di semikolon lagi, and this. And enter, dan mendapatkan hasil yang sama. Lalu di sini ada tanda plus dan minus, yang mana ini adalah batas bawah dan batas atas yang dihitung menggunakan standar deviasi. Jadi maksudnya ini sebagian besar hasil pengukuran sensor diharapkan jatuh di dalam rentang nilai minus dan plusnya. Cara mendapatkannya ini rata dikurang standar deviasi. Kalau untuk yang minus, kalau yang plus rata ditambah standar deviasi. Jadi seperti ini, sama dengan ini plus ini. Itu yang plus. Kalau untuk yang minus sama dengan ini minus ini. Tuh, jadi hasil seperti ini. Lalu untuk membuat grafik validasi ini, kita menggunakan sama, bisa scatter biasa atau scatter with line maps. Wait, kenapa ini ada? Bentar. Kita ubah di sini dulu supaya kosong. Ini aku pakai line maps. Select data. Ini kita beri nama grafik validasi kekeruhan. Lalu sini sumbu X yaitu sumbu sampelnya. Dan sumbu Y-nya, sumbu Y-nya adalah nilai rata. Lalu di Oke, dapat seperti ini. Lalu untuk mendapatkan nilai ini, kembali kita pencet add thread line. Ini menggunakan linear. Ini set interrupts-nya kita hidupkan. Lalu display-nya juga kita centang, dan display area kita centang. Tuh, dapatnya seperti ini. Perbedaannya di kalibrasi tadi, kalau yang validasi itu nilai set ininya dicentang juga, kalau kalibrasi tidak perlu. Jadi didapat R-nya 0,368. 0,3868. Seperti itu.
selanjutnya saya akan menjelaskan program atau sintak uji kinerja yang kami gunakan, di mana dalam uji kinerja ini kami membagi status air menjadi 8 taraf dengan logika sebagai berikut, yaitu di mana taraf 1 berada pada rentan nilai 0 sampai di bawah 12,50 dengan status air yaitu jernih. Kemudian selanjutnya ada taraf 2 berada pada rentan nilai di atas 12,50 dan di bawah 25 dengan status air yaitu jernih pangkat bintang 1. Selanjutnya adalah taraf 3 yang berada pada rentan nilai di atas 25 dan di bawah 37,50 dengan status air yaitu keruh. Selanjutnya adalah taraf 4 berada pada rentan nilai di atas 37,50 dan di bawah 50 dengan status air yaitu keruh pangkat bintang 1. Pada taraf 5 berada pada rentan nilai di atas 50 dan di bawah 62,50 dengan status air yaitu keruh pangkat bintang 2. Selanjutnya ada taraf 6 yaitu berada pada rentan nilai di atas 62,50 dan di bawah 75 dengan status air yaitu keruh pangkat bintang 3. Selanjutnya pada taraf 7 berada pada rentan nilai di atas 75 dan di bawah 87,50 dengan status air pekat. Dan yang terakhir yaitu taraf 8 berada pada rentan nilai di atas 87,50 sampai 100 dengan status air yaitu pekat pangkat bintang 1. Pembagian taraf ini kami dapatkan setelah melakukan proses kalibrasi. Dan setelah proses kalibrasi selesai, kami melanjutkan olah data menggunakan Excel sehingga didapatkan rumus dari regresi linear yaitu sebagai berikut. Nah, pada pembacaan sensor menggunakan rumus kalibrasi ini didapat sebuah masalah yaitu pembacaan sensor pada saat air jernih itu berada pada skala negatif. Oleh karena itu kami mengubah menjadi pembacaan sensor dalam bentuk sensor display dengan rumus sebagai berikut agar rentan pembacaan sensor itu berada pada 0 sampai 100, tidak negatif. Jadi untuk skala air bersih atau pembacaan sensor pada air bersih itu tetap pada angka negatif, pada angka positif. Oke, selanjutnya ini hanyalah sedikit tambahan penjelasan di mana pada kontrol otomatik yang kami buat ini, kami menggunakan 3 buah pompa di mana pompa 1 itu berperan sebagai drain atau mengeluarkan air dari wadah 1 yang dihubungkan dengan pin 7 Arduino. Kemudian ada pompa 2 yang dihubungkan dengan pin 8 Arduino yang berfungsi atau berperan sebagai fill atau mengisi air menggunakan air bersih ke wadah 1 karena air pada wadah 1 tadi sudah dikeluarkan menggunakan pompa 1. Dan kemudian ada pompa 3 yang dihubungkan dengan pin 9 Arduino ini berperan sebagai pengaduk atau noise pengganggu pada uji kinerja yang kami lakukan. Untuk setiap durasi pada saat drain dan fill itu sendiri berada pada waktu 10 detik dengan jeda 5 detik. Kemudian untuk pompa 3 sendiri yang berperan sebagai noise atau pengaduk itu akan menyala setiap 30 detik dengan jeda 30 detik juga. Dan untuk set point pompa yang kami gunakan yaitu pompa akan hidup jika nilai pembacaan sensor berada pada nilai 52,25. Dan akan setelah melakukan atau mengulangi siklus drain dan fill akan berhenti pada nilai 40,50. Dan di sini ada hanya sedikit penjelasan nilai awal untuk melakukan atau mengubah pembacaan sensor kalibrasi menjadi sensor display tadi.
Baik, di sini ada data uji kinerja, di mana kami menggunakan 8 setting point. Per setting point kami melakukan uji kinerja selama 2 jam. Jadi total kami uji kinerja ada 16 jam. Di sini ada setting point pertama itu dari 0 sampai 12,50 dengan status jernih. Lalu di sini ada setting point 2 dari 12,5 sampai 25,00 dengan status jernih 1. Lalu di sini ada setting point 3 dari 25,00 sampai 37,50 dengan status keruh. Lalu di sini ada setting point 4 dari nilai 37,50 sampai 50,00 dengan status keruh 1. Lalu di sini ada setting point 5 dengan nilai 50 sampai 62,50 dengan status keruh 2. Lalu di sini ada nilai setting point 6 dari 62,50 sampai 75,00 dengan status keruh 3. Lalu ada setting point 7 dengan nilai setting pointnya dari 75,00 sampai 87,50 dengan status keruh 4, tapi di sini kami menulisnya dengan KRH bintang 3. Lalu di sini ada setting point 8, setting point terakhir yaitu dari 87,50 sampai 100 dengan status pekat. Dan di sini kami menggunakan 3 pompa, yang mana pompa 3 ini berperan sebagai gangguan yang hidup setiap 30 detik sekali. Dan data ini kami dapatkan setiap 3 detik sekali. Lalu di sini ada grafik uji kinerjanya. Ini setting point 1. Untuk itu saya akan tunjukkan. Pertama kita ke insert, lalu ke chart, saya pakai scatter ini. Select data, add. Di sini kita akan menuliskan setting point 1, setting point 1, dan X value-nya adalah waktu. Jadi dari uji kinerja ini, waktu ini kita pencet Ctrl, Ctrl, Shift, tanda panah ke bawah, done. Terus untuk value Y-nya itu ialah sensornya, nilai sensornya. Jadi kita dari sini sama Ctrl, Shift, tanda panah ke bawah. Lalu kita ketik OK, dan jadi seperti ini. Lalu kita tambahkan exist title. Kita tulis di sini waktu. Dan di sini nilai sensor. Dan kita akan mencari tahu nilai reliabilitasnya. Jadi kita pencet ini, add thread line, and di sini kita pencet 2 ini, dan didapat ini. Dan didapat nilai R-nya adalah 0,2738, cukup kecil. Dia berarti masih jauh dari angka 1. Lalu di sini ada keakurasian. Ini kita silang dulu. Nah, keakurasian ini nih berfungsi untuk mengukur seberapa dekat hasil pengukuran sensor kita dengan nilai sebenarnya, dengan nilai ininya, setting point.
Jadi di sini ada nomor, lalu nilai setting point, di sini ada nilai aktual. Nilai aktual ini kita dapatkan dari sensornya. Lalu di sini nilai setting point-nya kita kurang dengan nilai aktual, dan seharusnya ini selalunya positif. Tapi kalau misalnya nggak positif, kayak misalnya minus gitu, kita pakai absolute. Di sini saya selalu menggunakan absolute meskipun di sini selalu positif sebenarnya. Nih. Sama dengan ini kurang ini. That's it, hasilnya positif. Tapi kalau misalnya kita balik, kayak misalnya ini kita kurang yang ini, misalnya tidak pakai absolute seperti ini. Misalnya kita balik ya, misalnya ini nilai setting point-nya dan ini nilai aktualnya atau nilai sektornya. Ini kita kurang, nih, terus hasilnya minus. Tapi kalau kita absolutkan, maka hasilnya akan positif. ABS absolute ini dikurang ini, kan nilainya jadi positif. Lalu ini nilai ini tadi dibagi dengan nilai N. N itu adalah banyak datanya. Kalau ini kita kontrol shift panah, dan di sini terlihat nilai N-nya 4052. Nah, jadi nilai dari setting point dikurang nilai aktual itu dibagi dengan banyak datanya. Ini nilai ini D 40,56, yaitu ini dibagi dengan nilai jumlah datanya. Lalu di sini ada nilai ini, nilai yang sudah kita bagi dengan jumlah data itu dibagi lagi dengan setting point. Jadi seperti ini, sama dengan nilai ini dibagi setting point. Tuh, seperti ini. Dan untuk nilai ini itu kita dapatkan dari 1 dikurang nilai yang sudah kita bagi dengan setting point. Seperti ini, sama dengan 1 dikurang ini yang kita bagi dengan setting point, dan hasilnya seperti ini. Lalu di sini ada kolom persen, dimana kita akan kali 100 hasil dari 1 dikurang setting point dikurang NA dikurang nilai aktual dibagi jumlah data dibagi setting point, sama dengan ini dikali 100. Done. Jadi seperti itu cara untuk mendapatkannya. Begitu pula untuk keakuratan setting point 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu di sini ada rangkuman dari nilai keakuratan atau akurasian, di mana ini nilai setting point-nya untuk sampel 1, untuk nomor 1 mungkin itu ada 12,5 setting point-nya, untuk sampel 2 25, sampel 3 37,5, sampel 4 50, sampel 5 62,5, sama aja sebenarnya. Jadi sampel 1 itu harusnya di bawah 12 yang penting. Nah, kalau yang sampel 2 ini di antara 12,5 sampai 25 seperti itu. Dan untuk nilai aktual ini didapatkan dari rata-rata nilai aktual yang setting point pertama. Caranya sama dengan average. Kita pencet ke setting point pertama. Nih, nilai aktual, Ctrl Shift panah bawah, and enter. Dan didapat hasilnya 0,5647 ya. Ini banyak banget ininya, tapi nggak apa-apa. Lalu untuk nilai SP setting point kurang NA-nya pun sama, kita averagekan. Kita pakai yang dekat ini, misalnya yang setting point 8.
Ini sama dengan, ini kita ganti aja ke setting point 8 ya. Ini sama dengan average, bukan ini. Ini yang NA ya. Ini Ctrl Shift Enter. Ini tadi NA. Terus ini SP kurang NA sama dengan average. Ini Ctrl Shift tanda panah bawah Enter. Wait. Samakan. Ini cuman beda desimalnya aja. Pun untuk yang SPNA ini yang kolom selanjutnya setting point dikurang nilai aktual dibagi jumlah data. Ini sama dengan kita pakai yang kalkulatan setting point 8, average-nya jangan lupa. Wait, pencet. Ini Ctrl Shift tanda panah bawah, Enter. Lalu di sini ada yang setting point dikurang nilai aktualnya kita sudah kurang kita bagi dengan nilai jumlah data. Ini kita bagi lagi dengan setting pointnya. Jadi setting point ini kita enter dulu di sini aja. Ini dibagi dengan setting point. Di sini aja ya. Sama dengan masih sama average karena ini kita ngambil rata-ratanya. Nih, Ctrl Shift Enter. Ini sebenarnya 0,00 ya, karena ini kalau ditulis di buku kayak 6,85 dikali 10 pangkat 05, 10 pangkat minus 5 gitu. Jadi sebenarnya 0,0000068 gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini sama aja kayak 0,0004242 gitu. Lalu di sini selanjutnya nilai ini dikurang K1. Jadi 1 dikurang SP setting point kurang nilai aktual dibagi N ditutup kurung dibagi setting point. Jadi ini nilai dari sini rata-rata dari 0,9999 ini sama dengan average ini Ctrl Shift tanda panah bawah Enter. Dapatkan nilainya ini dan kita persenkan. Kita persenkan menjadi sama dengan ini nilai ini ini udah rata-rata dari sini ya, jadi sama dengan average dari sini kita shift enter, jadinya 99,99%. Begitu cara mendapatkan untuk nilai aktual, nilai standar setting point dikurang nilai aktual, lalu dibagi dengan nilai jumlah data, lalu dibagi lagi dengan setting point, lalu dikurang 1 dan dipersenkan. Dan ini cara membuat grafiknya. Itu kita ke insert, lalu ke charts, kita pakai scatter with smooth line and marks, or ini gak apa-apa, terserah kamu, aku pakai yang ini. Lalu kita select data, add, ini kita beri nama grafik keakurasian.
and then X-nya adalah setting point-nya. Lalu untuk nilai Y-nya adalah persenannya, karena ini akhir. Oke. Dan didapat seperti ini. Wait, it's different. Oke, kita untuk mendapatkan nilai Y dan reabilitasnya, kita pencet angka ini, kita add thread line, kita linearkan, and kita centang set intercept-nya, display-nya, display equation, and display reabilitasnya. Dan didapat nilai reabilitasnya adalah 0,7942. Dia mendekati angka 1 ya, lumayan. Jadi bisa dibilang ini cukup akurasi. Lalu selanjutnya di sini ada nilai stabilitas. Oh wow. Nah, nilai stabilitas itu ada waktu, ada kolom waktu, setting point, sensor. Ini waktunya aku per detik. Jadi setting point pertama sampai setting point terakhir itu per 3 detik semua. Jadi total waktu detiknya itu ada 63.786 detik, atau sekitar berapa menit ini? Sama dengan 63 dibagi 60 dibagi 60, ya sekitar 1063,1 menit lah ya. Lalu di sini ada nilai setting point-nya. Ini nilai setting point. Ini nilai setting point-nya, dan ini ada nilai sensornya. Dan untuk memudahkan membuat grafiknya, ini aku pisahin juga di sebelahnya. Nih, ini ada setting point 1. Ini ada 1. Wait, banyak nih 1 ini. Dan setting point 2. Nah, bukan. Nah, ini setting point 2. Begitu. Lalu di sebelahnya ada setting point 3. Nah, cara untuk membuatnya cukup mudah. Jadi kita pakai ini. Insert, scatter. Kita pakai scatter ini. Oh wait, kayaknya ada yang salah. Ini mending kita pakai di sini dulu. Lalu insert, scatter. Nih. Select data tetapan. Nah, ini kita add. Misalnya ini, kalau di sini aku nulisnya setting point gitu ya. Jadi ini setting point. Bisa kita buat dari setting point 3. Yang agak gampang yaitu setting point 3. Lalu untuk nilai X-nya adalah waktu. Ini waktunya. Kita drag ke bawah and enter. Lalu untuk value Y-nya itu adalah nilai setting point-nya. Ke atas. Nah, kita ubah dulu dari sini. And then kita okekan. Lalu kita add lagi. Ini nilai aktual 3 ya, berarti NA 3. Untuk nilai X-nya ini Ctrl Shift panah ke atas. Yang ini nggak perlu lagi dibalik ke bawah ya. Tadi setting point aku balik ke bawah karena dia nyampe atas ini.
Sedangkan kita butuhnya cuma sampai 37,5 ini. Lanjut ke sumbu Y-nya. Ini kita drag ke bawah and okay. And okay. Wait, kelamaan. Nah, ini. Dimulai dari 2000 ya. Nih, 2000. Dan untuk mendapatkan dan untuk menimpanya lagi dengan setting point 4, 5, atau 6 sama saja. Kita perlu pencet ini, select data, and kita add lagi. Tadi kan setting point 3, sekarang setting point 4. 4, ini X-nya. X-nya tetap waktu ya. Tuh. Dan Y-nya. Nih, kalau kita dari bawah ke panah atas, dia nyampe angka 4 ini, guys. Tapi kita butuhnya dari angka 50 ini. Jadi, 50 ini kita drag lagi ke bawah, kita okay. Nah, kita add lagi untuk nilai aktualnya. NA4, value X-nya tetap yang X, tetap waktu, maksud aku. Dan untuk wait, why this is different? Oke, kita lihat setting point 4 ini, kita edit tuh, kita lihat. Setting point 4. Kita benarkan dulu ini AF. Benar, ini AG. Benar. Oke, berarti ini untuk nilai NA4-nya. Ini X-nya adalah nilai ini ke sini. Dan untuk nilai Y-nya dari sini ke atas. Nah, kita dari 48 ke oke. Nah, didapatkan seperti ini. Lalu ini kita ubah chart title-nya ini menjadi grafik stabilitas. Ini dilanjutkan sampai dari setting point pertama sampai setting point 8. Kita ubah dulu. Ini menjadi grafik stabilitas. Lalu di sini kita tambahkan axis title and legend. Nah, jadi ketahuan kan. Nah, ini kan yang abu-abu nih, setting point 4. Yang kuning ini setting point 4. Nilai aktual 4. Yang biru ini setting point 3. Dan yang ini, yang oranye ini nilai aktual 3. Nah, ini kita, karena tadi Y-nya adalah nilai setting point dan aktual, dan di sini adalah waktu dalam satuan detik. Waktu dalam satuan detik. Oke. Dan untuk mendapatkan nilai Y dan R-nya, kita pencet lagi ini. Ini untuk yang setting point 3 ya, setting point 3 dan NA3-nya. Add set line, kita centang set interrupts-nya, display equation, and display reliabilitas, and voila, dapat. Tuh. Ini yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Dan ini untuk yang keempat pun sama. Add red line and nah, ini kita centang ini, dan ini.
dan didapat nilainya. Dan di sini untuk yang setting point 1 didapat nilai rehabilitasnya 0,0016, cukup jauh dari angka 1. Tapi untuk yang rehabilitas setting point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 0,9 semua. Jadi ini dekat dengan 1. Jadi cukup stabil. Dan stabilitas ini nih fungsinya untuk mengukur kemampuan alat untuk memberikan hasil yang konsisten dalam jangka waktu tertentu atau pada kondisi lingkungan yang berubah. Ini mungkin karena udah diaduk-aduk ya, dan itu kan pompa 3 selalu nyala dalam 30 detik sekali, dan nyalanya pun 30 detik juga. Jadi mungkin dianya ngaduk-ngaduk, jadinya kurang stabil seperti ini. Lalu selanjutnya ada kendali alat atau RPW. Wait. Nah, di sini tuh setting point 1 masih sama dengan setting point 1 sampai 8. Bisa ada nomor, hari, waktu, sensor, pompa 1, 2, 3 dan delay-nya. Nah, di sini kan hari sebelumnya tuh kita selalu pakai tanggalan kayak gini kan. Cara mengubahnya cukup mudah. Ini kita copy aja nih, misalnya ini Ctrl+C, kita copy ke kendali alat ini di sini. Nah, untuk mengubahnya menjadi hari itu cukup mudah, ini sama dengan teks, value-nya itu ini, lalu semicolon, ini tutup, kita pakai $, ini, strip ID besar, terus tutup, terus wait, ada yang lupa di sebelah sininya itu ada ini juga tanda petik. Nah, kita tutup. Jadi deh tanggal 12 Juni 2026 itu Jumat. Kita cek 12 Juni 2026 Jumat, free day. Begitu. Lalu sini ada waktu, sensor, pompa, dan delay-nya. Delay ini nih 3 detik ya, bisa dilihat. Delay ini per detik aku di sini. Dari 5:29 dari jam ke-5 menit 29 detik 37 ke detik 40 begitu. Lalu di sini ada rumus RPW-nya sendiri. Di sini ada yaitu jumlah ion I atau akuator lampu hidup ke sama delay-nya tuh ini. Jadi kalau misalnya kalian emang nggak pakai delay ya nolin aja nggak apa-apa. Terus dibagi N itu jumlah data. Di sini pompa yang pertama yang hidup itu cuma 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Ini pompa 2 yang hidup cuma 12. Dan pompa 3 yang hidup ada banyak ya, 2023, karena pompa 3 ini hidup setiap 30 detik sekali, dan ini total pompanya. Lalu di sini ada delay-nya. Delay-nya ini jumlah dari ini. Jadi caranya tuh cukup, ini delay ya, delay ke sini sama dengan sum, karena ini jumlah. Ini Ctrl Shift tanda panah bawah Enter. Nah, ini dalam satuan detik. Sedangkan dari rumusnya itu satuannya delay menit.
Jadi ini kita buat menit, yaitu dengan dibagi 60 sama dengan ini dibagi 60 enter menit gitu. Dan di sini N ya, jumlah data kita dapat dengan mengdragnya. Jadi Ctrl Shift panah bawah dan file dapat 4052 gitu. Dan untuk RPW-nya nih kita menggunakan rumusnya seperti yang diberitahu. Jadi sama dengan nih RPW-nya ya. RPW sama dengan dalam kurung pompa ditambah ini dibagi ini 0,05 menit, atau dalam detik kita gunakan sama dengan ini dikali 60 detik, jadinya mendapatkan hasil 33,2517 detik seperti itu. Begitu pula untuk setting point yang kedua, pompa pertama on-nya itu cuma gak ada 0, pompa kedua 0, pompa ketiga itu ada 1191, jadi total pompa on-nya ada 1191, dan total waktu delay-nya itu ada 7176 detik, atau dalam menit kita dapatkan 119,6 menit. Dan jumlah datanya 2363. Jadi RPW yang didapatkan adalah 0,547681 menit, yaitu didapatkan dengan menjumlahkan total pompa on dan waktu delay-nya dan dibagi dengan jumlah datanya. Dan ini pompa ketiga juga ya, pompa satunya yang on 0, pompa 2 yang on-nya 0, pompa ketiga yang on 1171. Dengan total pompanya 1171, waktu delaynya 7044 detik, dalam menit yaitu 117,4 menit, dan jumlah datanya 2348, sehingga didapatkan RPW dengan menjumlahkan total pompa on dengan waktu delaynya dalam satuan menit dan dibagi jumlah datanya, maka hasilnya 0,548722 menit. Lalu di sini ada setting point 4. Pompa 1 yang on 0, pompa 2 yang on 0, pompa 3 yang on 1290. Jadi total pompa yang on adalah 1290. Waktu delaynya adalah 7749 detik. Dalam menit itu 129,15 menit, dan jumlah datanya ada 2583, sehingga RPW-nya didapatkan 0,549419 menit. Lalu di sini di setting point 5, pompa 1 on-nya ada 840, pompa 2 yang on ada 835, pompa 3 yang on ada 1276. Ini dijumlahkan, pompa yang on-nya mendapatkan hasil 2991. Waktu delay-nya ada 7683 detik, atau dalam menit 128,5 menit. Dan jumlah datanya ada 2561. Didapatkan nilai RPW-nya 1,22284 menit. Lalu di sini ada setting point 6 dengan jumlah pompa on yang pertama ada 828, yang kedua ada 828, yang ketiga ada 1246. Jadi total pompa yang on itu ada 2902. Lalu di sini ada total waktu delay-nya yaitu 7485 detik, dengan satuan menitnya 124,75 menit, dan total datanya ada 2495, sehingga didapatkan nilai RPW-nya 1,213126 3126 menit. Lalu di sini ada
Setting point 7 dengan pompa 1 yang on itu ada 836, pompa 2 ada 836, pompa 3 ada 1250, jadi total pompa on itu ada 2922 dengan waktu delaynya itu 75,27 detik total dari seluruhnya, dan dibuat menjadi menit menjadi 125,45 menit, dan jumlah datanya ada 2509 sehingga RPO-nya didapatkan 1,214607 menit. Lalu di sini ada setting point 8 yang mana pompa 1 yang on 772, pompa 2 yang on 769, pompa 3 yang on 1160. Jadi total pompa yang on itu ada 2701 dan waktu delaynya totalnya ada 69,66 detik atau dalam satuan menit itu 116,1 menit dan didapatkan nilai RPO. Jadi jumlah data semuanya ada 2322, jadi didapatkan nilai RPO-nya 1,2132,21 menit. Dan di sini ada rangkumannya. Untuk setting point 1 itu ada 0,55, setting point 2 ada 0,54, setting point 3 ada 0,54 juga, setting point 4 ada 0,54, setting point 5 1,20, setting point 6 1,21, setting point 7 1,21, dan setting point 80 1,21. Dan di sini ada grafik RPW-nya. Cara membuatnya masih sama seperti grafik sebelumnya. Kita ke insert, scatter, nih pakai scatter biasa aja. Kita select data, series name langsung aja ini ke X nya adalah setting point, Y nya adalah RPW nya yang dalam menit. Oke, dapat seperti ini. Chart itulah kita ubah menjadi grafik RPW, lalu kita tambahkan access title, sini setting point, di sini nilai RPW-nya. Dan untuk mendapatkan nilai Y dan reliabilitasnya, kita pencet ini, kita add thread line, and kita centang set interrupts-nya, display equation, and display reliabilitasnya. Di sini dapat dilihat kalau kita mendapatkan nilai reliabilitasnya 0,9482 yang mendekati 1, yang berarti itu cukup bagus, yang mana fungsi dari kendali alat ini adalah kemampuan alat untuk memberikan hasil yang sama ketika pengukuran dilakukan berkali-kali pada kondisi yang sama. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini seharusnya kita ada kolom kalibrator ya, tapi kita tidak menggunakan kalibrator. Jadi di sini ada setting point 1 12,5. Ini setting point 2-nya tidak kutulis, yaitu 25, setting point 2 25. Setting point 3 setting point 3 37,50, setting point 4
50, setting point 5, 62,5, setting point 6, 75, setting point 7, 87,5, dan setting point 8 adalah 100. Sini ada kolom hari, waktu, dan sensornya. Dan nilai uji reliabilitas ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana alat dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang konsisten secara terus-menerus. Jadi, dan di sini kita menggunakan standar deviasi bukan Corel, karena kita hanya punya satu kolom ini doang. Kalau Corel itu ada 2 kolom, yaitu sensor dan kalibrator, begitu. Dan cara untuk mendapatkan uji reliabilitas ini sama dengan seperti ini, sama dengan STDFS. Nah, kita pakai yang S. Dari ini sampai ke enter. Dan didapat hasil seperti ini. Gitu. Dan untuk yang nilai uji reliabilitas setting point kedua, nilainya 1,82, setting point ketiga 2,02, setting point keempat 1,61, setting point kelima 4,9, setting point 6 2,8, setting point 7 2,3, setting point 8 4,2. Dan di sini ada rangkuman data uji reliabilitasnya. Untuk setting point 1, nomor 1 setting point 1 itu ada 1,58, setting point 2, 25 itu 1,82, setting point 3 itu yang 37,5 ada 2,02, setting point 4 yaitu 50 ada 1,61, setting point 5 62,5 didapatkan 4,95, setting point 6 75 didapatkan 2,88, setting point 7 87,5 didapatkan 2,34, dan setting point 8 dengan nomor 8 dengan setting point 100 itu didapatkan 4,22. Dan arti dari nilai ini adalah kalau standar deviasinya tinggi itu alat kurang konsisten gitu. Jadi kalau nilai reliabilitasnya rendah justru alat konsisten. Jadi di sini yang paling mungkin yang kurang konsisten itu ada di setting point kelima yaitu 62,5 dengan hasil standar deviasi itu 4,95. Dan setting point 8 dengan nilai setting point 100 didapatkan uji reliabilitasnya 4,22. Di antaranya itu kan 1, 1, 2, 1, 2, 2 gitu. Dan untuk mendapatkan nilai grafik uji kinerja ini cukup sama, yaitu ini scatter and kita select data, add, kita kasih nama grafik uji kinerja dengan nilai X nya adalah setting point dan nilai Y nya adalah uji reliabilitasnya. Oke. Dapat seperti ini. Lalu untuk mendapatkan nilai equation dan reliabilitasnya itu kita pencet titik ini, kita add thread line and kita centang set intercept, display equation, dan display reliabilitas. Di sini kita mendapatkan nilai reliabilitasnya itu 0,8633 yang berarti itu udah mendekati 1 juga, yang mana berarti kalau mendekati 1 itu cukup baik. Jadi
di uji reliabilitas ini, alat ini cukup baik dalam memberikan hasil yang konsisten secara terus-menerus. Lalu di sini ada respon alat. Respon alat ini nih, kayak alat tuh dari awal nyala sampai mati itu, dari awal mati ke nyala itu berapa detik gitu. Dan kami setiap setting point itu menggunakan 3 kali pengulangan, jadi hasil 24. 1 sampai 3 itu setting point pertama, 4 sampai 6 itu setting point kedua, 7 sampai 8 itu 7 sampai 9 itu setting point 3, dan seterusnya. Dan didapatkan respon alat dalam hitungan detik itu 9,28, 8,05, 8,55, 8,45, 9,47. Ini dalam detik semua. Lalu didapatkan grafik responnya seperti ini. Kita buatnya dengan scatter. Ini aku pakai scatter yang line with marks kayaknya, tapi aku tadi pakai scatter yang biasa, jadi yang titik-titik doang. Select data. Untuk yang X ini grafik respon alat, dan series X-nya adalah pengulangan ini, dan seri Y-nya adalah respon alat ini. Oke, dapatkan seperti ini. Lalu kita pencet ini, add thread line, and kita centang semuanya ini, dan didapatkan nilai reliabilitasnya itu 0,7654. Jadi cukup dekat juga dengan 1, dan berarti dia respon alatnya bagus. Dan respon alat ini sebenarnya berfungsinya tuh mengukur seberapa cepat alat bereaksi gitu loh. Jadi reaksinya cukup bagus begitu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil proyek pembuatan sensor kekeruhan air pada mata kuliah kontrol otomatik, dapat disimpulkan bahwa alat yang dibuat mampu menerapkan prinsip sistem kontrol otomatis dalam mendeteksi tingkat kekeruhan air. Sensor dapat membaca perubahan kondisi air berdasarkan tingkat kekeruhan yang terjadi dan memberikan informasi hasil pengukuran secara langsung. Proyek ini berhasil menggabungkan konsep sensor, sistem kendali, dan pengolahan data sehingga menghasilkan alat yang dapat digunakan sebagai media pemantauan kualitas air secara sederhana, efektif, dan efisien. Udah. Otomatis. Selanjutnya itu saran. Untuk pengembangan lebih lanjut, alat sensor kekeruhan air ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan sensor yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi, serta sistem kalibrasi yang lebih baik agar hasil pengukuran semakin presisi. Selain itu, penambahan fitur seperti penyimpanan data, sistem peringatan otomatis, atau koneksi berbagai internet dapat membuat alat lebih praktis dan dapat digunakan untuk pemantauan jarak jauh. Selanjutnya itu penutup. Proyek sensor kekeruhan air ini merupakan penerapan sistem kontrol otomatik dalam merancang sistem pemantauan kualitas air berbasis sensor. Melalui proyek ini, mahasiswa dapat memahami penerapan teknologi otomatis secara langsung serta mengembangkan inovasi alat yang bermanfaat. Demikian sensor yang kami telah buat. Sekian dan terima kasih. Dadah. Like cherry blossoms blooming in the mountain in